Ada suka dukanya sih. Kalau senangnya tidak apa ya, kemana-mana bebas gitu, tapi bukan berarti bebas tanda kutip ya gitu. Tidak enaknya tidak ada yang perhatiin seperti itu. Tanggung jawabnya jadi double sebagai bapak, sebagai ibu seperti itu. Selama pandemi ini kegiatannya ya paling-paling diisinya cuma olahraga, itu seminggu harus disempetin harus olahraga, itu aja sih. Muay ya, golf, terus zumba, itu aja kegiatannya sambil apa ya, jalan-jalan paling lah, tapi jalan-jalannya tempat-tempat yang benar-benar menjaga peraturan pemerintah. Kalau Muay Thai itu hampir 1 tahun lebih. Itu kenapa dipilih Muay Thai? Karena apa, dia banyak menggerakkan organ tubuh gitu kan, apa namanya, berkeringatnya tuh terasa banget gitu loh Bang. Jadi kayaknya cepet ngerasain badannya juga pada kenceng, salah satunya itu. Terus kalau Zumba itu bulan Zumba sih, bulan Zumba, tapi Zumba udah agak dikurangin, yang pasti dominannya tuh sekarang seringnya Muay Thai sama golf. Kalau golf udah dari dulu, udah cukup lama lah, sejak almarhum suami masih ada suka ikut sama beliau. Kalau golf sebenarnya 2 kali, tapi disempetin sekali harus. Begitu juga Muay Thai. Muay Thai seminggu 2 kali, tapi disempetin sekali aja udah cukup. Paling-paling selebihnya ya di rumah, bangun tidur, sit up, gitu, atau enggak skipping, kayak gitu aja sih. Selama pandemi ini aku manggil guru private, coachnya gitu. Tapi kalau driving aku biasanya dilakukannya di Kelapa Gading atau enggak di Kemayoran. Kalau Muay Thai saya merasakannya tuh badan agak ringan aja sih ya. Terus enak aja sih, nggak berat badannya jadinya kayak gitu. Udah gitu tidur pun jadi nyenyak kalau Muay Thai karena kan capek tuh ya kan. Terus kalau golf itu olahraga melatih kesabaran dan emosi sepertinya kalau itu. Makanya saya suka banget sama olahraga 2 itu. Kalau Zumba iya, cuma kalau Zumba itu kan jadi agak lentur gitu kan. Positifnya jadi nanti kalau yang event, kalau lagi show off air itu kan di daerah-daerah, ya jadi melatih badannya juga jadi nggak kaku, kayak gitu aja sih positifnya. Ada pastinya ada. Biasanya kalau orang nggak olahraga biasanya napasnya pendek, mudah ngos-ngosan kalau di panggung kan. Saya ngerasain banget tuh, sempet lagi tuh vakum ya kan, vakum gak olahraga. Itu karena waktu itu lagi di Singapura coba. Terus saya vakum 1 bulan tidak olahraga, badannya pun sakit-sakit gitu kan. Dan even pada saat waktu off air di panggung itu cepet banget terasa ngos-ngosannya. Tapi kalau olahraga, kita tuh bisa ngatur nafasnya gitu. Jadi nggak mudah capek lah pastinya. Olahraga ya pasti badannya pada sakit. Kalau gemuk sih paling-paling naiknya cuma 2 kilo, 3 kilo. Tapi kalau udah ngerasain nggak enak nih badannya nih, kok sempit semua baju gitu, ya udah diatur pola makannya seperti itu. Tapi ya dibantu juga langsung digenjot olahraganya. Kalau nggak bisa keluar ya di rumah skipping terus tuh 150, 200 skipping gitu pokoknya di rumah. Jaga kalau makan di luar di restoran pasti makannya aku nggak berani yang berat-berat kayak macam spaghetti lah atau apa, pokoknya intinya yang ringan-ringan aja. Yang penting perut diisi, jangan sampai kosong. Banyakin air putih sih yang pasti. Selain olahraga, makanan juga jaga. Aku udah cukup lama nggak makan nasi, konsumsi nasi itu enggak. Tapi kalaupun aku pengen makan nasi itu beras merah. Dan kalaupun di rumah stok beras merahnya habis, terpaksa makan nasi putih, itu pun cuma 1 sendok dan buah-buahan. Udah itu aja, banyakin itu. Kalau nasi udah cukup lama nggak makan itu 2 tahun nggak makan nasi. Tapi kalau pengen banget ya itu beras merah. Ya kayak sekarang gitu makannya ya udah, yang penting diisi, tapi tidak berani makan yang berat-berat untuk supaya tubuh juga stabil gitu aja. Agak ringan juga sih Bang kalau jalan tuh bergeraknya juga agak ringan. Nah, saat ini memiliki berapa berat badan tinggi? Aku tinggi 168 kan.
berat itu 56 atau enggak 55. Sekarang belum menimbang nih, nggak tahu nih 55 apa 56 gitu. Tapi kalau udah ngerasa nggak enak nih badan nih pasti mentok di 57 sekian kayak gitu-gitu. 58, wah udah itu aku udah bingung tuh kalau segitu tuh. Udah nggak nyaman banget harus olahraga gitu. Tapi alhamdulillah selama olahraga sih nggak pernah naik seperti itu. Kalau karir sih aku berharap ya stabil aja gitu, nggak muluk-muluk lah intinya. So off airnya lancar seperti itu kan. Terus pandeminya juga cepet lah berlalu biar perekonomian untuk seluruh dunia juga kembali normal seperti itu. Kerjaan jadi banyak yang cancel, nggak bisa kemana-mana aktivitas seperti itu. Terus pengeluarannya juga jadi semakin membengkak seperti itu kan, pemasukannya tidak ada. Tapi alhamdulillah ada tabungan sih dari zaman masih gadis. Jadi ya dari situ aja kita cari pemasukannya. Alhamdulillah dulu diajarin sama almarhum bapakku tuh harus punya simpanan itu berupa ya entah itu tanah, entah itu rumah kayak gitu. Jadi dari zamannya gadis aku udah mengumpulkan dikit-dikit untuk membeli sebuah tanah, terus ya ada beberapa lah untuk dijual beli gitu. Jadi belajar usaha untuk properti jual beli tanah, kayak rumah kayak gitu-gitu, apartemen seperti itu sih. Enggak sih, nggak usah muluk-muluk. Tadinya tuh cuma iseng-iseng loh, bener cuma iseng-iseng. Itu hanya untuk simpanan di hari tua, untuk anak tujuannya ya. Terus coba-coba nih beli tanah, terus dijual untuk beberapa tahun kemudian, pengen tahu gitu kan. Dijual laku, keuntungannya pun lumayan besar gitu. Ya udah dari situ jadi keterusan gitu. Tapi kalau untuk menjadi businesswoman yang lebih ya enggak deh, udah biasa-biasa aja kayak begini, syukur alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur udah. Ya ada suka dukanya sih. Kalau senangnya tidak kemana-mana bebas gitu, tapi bukan berarti bebas tanda kutip ya gitu. Tidak enaknya tidak ada yang perhatiin seperti itu. Tanggung jawabnya jadi double sebagai bapak, sebagai ibu seperti itu. Kalau aku disebut sama anak sama almarhum suami tuh Wonder Woman katanya. Katanya perempuan tangguh, kata dia bilang kayak gitu. Cuma kan kita nggak tahu ya, itu menurut penilaian dari anak sama almarhum dan beserta sama keluarga. Karena dari dulu aku diajarin supaya mandiri, jangan ketergantungan sama orang. Nggak pakai tipe-tipe, nggak usah pakai tipe-tipe, pokoknya dikasih aja, dikasihnya aja dari kayak seperti apa ya. Tapi tidak terlalu berharap banget pengen seperti ini, pengen seperti itu kayak gitu. Janganlah. Dari dulu nggak suka pokoknya punya pasangan tuh dari dunia seni. Kenapa Mbak? Kenapa ya? Ya nggak suka aja. Dari orang biasa-biasa aja. Selama ini ya nggak ada kegiatan untuk off air, show ke daerah tuh nggak ada gitu. Bahkan ada beberapa job yang sudah dikasih DP itu di cancel karena langsung adanya pandemi seperti ini gitu. Dan beberapa bulan yang lalu ada yang menawarkan untuk show di bulan Oktober, cuma saya belum berani menerima. Tapi insya Allah di bulan Desember udah ada untuk tahun baru, insya Allah mudah-mudahan pandeminya selesai, jadi bisa berangkat ke tahun baru dan tanggal 27 Desember baru jadi sih ke Maluku insya Allah. Udah diterima, udah deal, kami udah deal gitu kan, masalah budgetnya juga udah deal, cuma pihak penyelenggara bilang nanti nunggu keputusan dari pemerintah. Kalau pemerintah sudah oke menyetujui untuk event acara tahun baru besar-besaran di Kalimantan, jadi oke, kita berangkat seperti itu. Itu aja sih kan. Harapannya perekonomian kita semua kembali normal, itu aja sih yang paling penting. Terus cepat berlalu, kesehatan juga kembali normal, tidak seperti semua banyak yang positif corona dan itu kan jadi kita jadi parno kemana-mana gitu. Yang penting utama itu perekonomian dunia kembali